Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu, yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, samillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya Bu ya, contohkan ya biar jelas. Ini buka dulu tutupnya ya, karena nggak mungkin diminum dengan tutup ya. Ambil dengan tangan kanan, jelas. Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan, sebut nama bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah, disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijamakkan bentuknya. Bentuknya jamak. Yuk, saya gali dengan cepat sedikit ya Bu ya. Pelan-pelan lihat rumusnya sini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya 2, iman plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka. Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumus ini ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96.
Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya, amanu, iman, wattaqau, taqwa, la fatahna alaihim barakatin, berkah, jamak sifatnya. Lihat ayatnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama', langit dan bumi. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Ada ayatnya? Okay. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan, sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekkan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan, istri mempraktekkan ayat Quran dengan sifat ihsan, maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat.